Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Prodigal versus Frugal Living. Prodigal artinya boros, frugal artinya hemat. Living, ya, hidup yang boros versus hidup yang hemat. Lukas pasal 15 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat kita semua. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Terjemahan bahasa Inggris Net mengatakan begini, Lukas 15 ayat 12, the younger of them said to his father, "Father, give me the share of the estate that will belong to me." So he divided his assets between them. After a few days, the younger son gathered together all he had and left on a journey to a distant country. And there he squandered his wealth with wild lifestyle. Then after he had spent everything, a severe famine took place in that country, and he began to be in need. Saudara-saudara sekalian, ayat yang kita baca ini adalah dalam perikop berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kalau saudara lihat, pelajari ya judul perikopnya, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, berapa yang terhilang? Ya sebenarnya bukan hanya yang bungsu yang terhilang, yang sulung juga terhilang. Itulah sebabnya terjemahan lain mengatakan dua saudara, ya, anak yang hilang. Jadi ada yang hilang itu ternyata two brothers, lost son. Ya. Nah, New English Translation itu menerjemahkan tadi yang kita baca itu terjemahan New English, the parable of compassionate father. Ya. Perumpamaan tentang ayah atau bapak yang penuh belas kasihan. Ini juga tepat, saudara, ya, karena ketika bungsu kembali itu diterima. Judul-judul yang lain itu mirip. Bapak yang mengasihi, loving father. Ya. Bapak yang rindu, love sick father. Atau bapak yang mengampuni, forgiving father. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu lagi yang memberi judul perumpamaan anak yang berfoya-foya. Nah, saudara sekalian, ini lebih mengena dengan judul renungan kita pada kesempatan kali ini, Parable of the Prodigal Son. Perumpamaan tentang anak yang berfoya-foya atau anak yang memboroskan harta benda ayahnya. Nah, anak bungsu ini disebut prodigal son, ya, anak yang suka berfoya-foya. Buktinya apa, saudara sekalian? Ya, pertama, ketika ayahnya belum meninggal, dia minta bagian warisan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan estate atau aset. Nah, kemudian dia segera menjual harta warisan tersebut. Ya, nah, menjual warisan, rumah atau estate itu secara tergesa-gesa atau buru-buru, itu biasanya harganya murah, hasilnya sedikit. Ya, ini aja sudah pemborosan, saudara. Ya. Kemudian uang hasil penjualannya itu Alkitab mencatat, ya, di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi uang seberapa banyak pun kalau dipakai untuk hal yang konsumtif, yang hedonis, yang boros, itu pasti habis dalam waktu cepat. Nah, naasnya setelah dia habiskan semua uang hasil penjualan asetnya itu, pada saat itu terjadi apa? Di Alkitab dikatakan timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Jadi terjadi kelaparan yang hebat. Ya, akibatnya apa? Si bungsu ini melarat. Ya. Nah, in need itu dalam kebutuhan artinya sungguh-sungguh miskin, yang nggak bisa memenuhi kebutuhan minimnya. Jadi anak bungsu ini benar-benar anak yang memboroskan harta ayahnya. Gaya hidup boros, prodigal son. Nah, gaya hidup boros ini kan sangat berbahaya. Akibat gaya hidup ini yang memang sudah dimiliki si bungsu ini, itu bisa menjauhkan dia dari ayahnya, dari ayahnya yang harusnya dia hidup dekat atau hidup tinggal satu rumah sama orang Kristen yang juga gaya hidup hedonis, materialistik, yang konsumeristik, itu bisa menjauhkan dirinya itu dari Allah, saudara sekalian. Nah, gaya hidup ini menimbulkan banyak persoalan. Ya. Di Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, datangnya dari hawa nafsumu. Hawa nafsu ini bahasa Yunaninya hedone. Nah, hedone ini asal kata dari asal kata untuk hedonis, ya, hedonis artinya pleasure, especially sensuous pleasure. Jadi kesenangan secara khusus, kesenangan atau kenikmatan sensual. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, orang yang punya gaya hidup hedonis, ya,
materialistis, konsumeristik. Ya. Kalau ada is-isnya hedonistis, konsumeristis, materialistis. Is itu, tistis itu, kalau dalam dunia kedokteran itu adalah sebuah penyakit. Ya, misalnya yang belakangnya is, ya, hepatitis itu penyakit hati. Kemudian bronkitis, kita tahu ya, bronkitis. Artritis itu nyeri atau radang sendi. Ya. Kalau dalam kejiwaan traumatis, itu dari kata trauma, penyakitnya traumatis. Nah, sama hedonistis, konsumeristis, materialistis itu penyakit jiwa yang berbahaya saudara sekalian kalau tidak ditangani. Nah, orang Kristen yang terikat dengan kekayaannya, ya, yang disebabkan karena gaya hidup hedonis, itu tidak bisa menjadi murid. Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Murid artinya ditingkatkan kualitasnya. Alkitab mengatakan Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Apabila ia sudah tamat pelajaran dari gurunya itu, ia akan sama seperti gurunya. Nah, kalau materialistis, dia nggak bisa ditingkatkan kualitasnya. Kita punya guru agung yaitu Yesus. Kalau kita materialistis, nggak bisa kita memiliki karakter seperti Kristus. Ya. Nah, orang Kristen harusnya punya gaya hidup bukannya prodigal, tetapi frugal. Frugal itu artinya hemat. Ya, hemat saudara sekalian. Dulu waktu kita kecil mungkin hampir semua orang ya, rajin pangkal kaya, ya. Nah, itu jelas ya. Hemat pangkal kaya, saudara sekalian. Ya. Itu diajarkan. Jadi hidup nggak boleh boros. Nah, Yesus juga mengajarkan hidup sederhana. Ya. Jangan boros. Kalau boros, saudara sekalian bisa menghabiskan apapun yang kita miliki. Nah, Kristen itu harus sederhana. Alkitab mengatakan di 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya, memberi keuntungan besar. Ibadah di sini bukan hanya ibadah secara seremonial dan ritual, tapi ibadah dalam arti memiliki kesalehan. Ya. Jadi orang nggak bisa saleh kalau tidak punya rasa cukup. Ya, ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itu jelas. Ketika kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Ketika kita meninggal pun, apa yang kita miliki, kita tidak akan bawa. Nah, ayat 8-nya, ini harus menjadi pegangan orang Kristen. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu gaya hidup sederhana, saudara sekalian, yang hemat. Asal ada makan, pakaian cukup. Jadi nggak menghambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak perlu. Misal pakaian yang harganya mahal, makanan yang mahal-mahal, ya tidak perlu, saudara. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, Yesus mengajarkan pengikutnya itu harus hidup hemat, hidup sederhana. Ya. Di Lukas 9 ayat 57-58, ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, perhatikan di sini, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jadi orang ini ingin ikut Yesus. Nah, ayat 58, Yesus berkata kepadanya, kepada yang mau mengikut dia, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ketika ada orang yang mau mengikut Yesus, Yesus tidak berkata, ayo ikut aku. Enggak, dia menjelaskan hidup ya menjadi murid Yesus itu harus ya, tidak memikirkan hal-hal yang melebihi dari yang dibutuhkan. Serigala punya liang itu untuk tempat tinggal. Ya. Burung mempunyai sarang. Sarang kita tahu kalau burung udah masuk sarang, ya itu tempat dia beristirahat. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi asal ada makanan, pakaian cukup. Itu gaya hidup sederhana. Kalau tidak memiliki gaya hidup seperti yang Yesus kehendaki, kita tidak bisa dimuridkan, tidak bisa ditingkatkan kualitas hidupnya. Beruntung ya, si anak bungsu ini bertobat di ayat 17, Lukas 15-20. Lukas 15 ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya sudah terpuruk. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi ketika orang bangkrut tidak punya apa-apa, ya, kalau dia masih punya kesadaran, bagus. Artinya dia bertobat. Aku akan bangkit, ayat 18, dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi gaya hidup berfoya-foya, boros itu gaya hidup dosa, karena menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan dia bersedia menjadi orang upahan, artinya di bawah kendali Bapaknya. Sesungguhnya kita semua adalah hamba Tuhan, ya harus di bawah kendali Bapa di sorga. Maka bangkitlah, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara memiliki gaya hidup yang hedonis, yang materialistis, yang konsumeristis, mau cepat kaya dengan pinjaman online atau judi online, bertobat. Karena itu memboroskan bukan hanya uang, tetapi waktu saudara. Sehingga orang yang memboroskan harta, kekayaan, waktu, bukan untuk kekekalan, dia akan terhilang selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.